Damn! Stop it. Get some help. Oh, okay. Oh my god! Wow! Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatun Nafiah dengan NIM belakang 137. Di sini saya akan menjawab dari soal-soal hukum penanaman modal dari Bapak dosen Sifaul. Soal yang pertama yaitu jelaskan bagaimana peranan hukum terhadap penanaman modal. Hukum memiliki peran penting dalam penanaman modal, diantaranya yang pertama, memberikan kepastian hukum bagi penanam modal dalam menjalankan usahanya. Yang kedua, mengatur kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong iklim usaha nasional yang kondusif. Yang ketiga, menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Yang keempat, melindungi hak-hak investor. Yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Kemudian soal yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka bagi penanam modal asing berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal. Yang pertama yaitu bidang usaha yang terbuka. Bidang usaha yang terbuka adalah bidang usaha yang dilakukan tanpa persyaratan dalam rangka penanaman modal. Yang kedua, bidang usaha yang tertutup, di mana bidang usaha ini bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal. Kemudian soal yang ketiga yaitu sebut dan jelaskan bagaimana tujuan dan kebijakan dalam penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal ini bertujuan untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Kemudian kebijakan dalam penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 itu yang pertama menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal baik asing maupun dalam negeri. Kemudian yang kedua, penanaman modal asing harus berbentuk perseroan terbatas atau PT berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Yang ketiga yaitu penanaman modal berhak mendapatkan kepastian hak, hukum, dan perlindungan. Yang keempat, penanaman modal yang mengusahakan sumber daya yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana untuk pemulihan lokasi. Yang kelima, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi mendapatkan dukungan melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, dan penyebaran informasi. Kemudian soal yang keempat yaitu berikan penjelasan mengenai repatriasi dalam penanaman modal. Jadi repatriasi dalam penanaman modal ini suatu proses pengembalian modal yang diinvestasikan dari negara tuan rumah ke negara asal investor. Kemudian soal yang nomor 5, yaitu berikan penjelasan mengenai kawasan ekonomi khusus dan regulasi yang mengaturnya. Kawasan ekonomi khusus atau KEK adalah area dengan batas tertentu yang ditetapkan untuk menjalankan fungsi perekonomian dan mendapatkan fasilitas tertentu. Di mana regulasi kawasan ekonomi khusus atau KEK ini yaitu dalam peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus atau KEK. Kemudian soal yang ke-6 yaitu berikan penjelasan mengenai nasionalisasi dalam penanaman modal. Nasionalisasi dalam penanaman modal ini biasanya suatu proses pengambil alihan kepemilikan perusahaan atau aset yang dikendalikan swasta oleh pemerintah. Nasionalisasi ini biasanya dilakukan pada perusahaan modal asing dan diikuti dengan kompensasi atau ganti rugi kepada pemilik modal.
Kemudian soal yang nomor 7 yaitu jelaskan fasilitas fiskal yang didapatkan penanam modal asing dalam berinvestasi di Indonesia. Fasilitas fiskal yang didapatkan penanam modal asing atau PMA ini di Indonesia ada beberapa. Yang pertama yaitu pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal. Yang kedua, pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang, dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri. Yang ketiga yaitu kemudahan pengurusan perizinan. Yang keempat, penyediaan infrastruktur pendukung. Yang kelima, jaminan ketersediaan energi. Dan yang terakhir itu jaminan ketersediaan bahan baku. Kemudian soal nomor 8 yaitu bagaimana pengaturan hak atas tanah bagi penanam modal asing yang berinvestasi di Indonesia. Jadi pengaturan hak atas tanah bagi penanam modal asing atau PMA di Indonesia ini, yang pertama, penanam modal asing atau PMA tidak diperbolehkan memiliki hak milik, hak guna usaha atau HGU, dan hak guna bangunan atau HGB. Kemudian yang kedua, jika penanam modal asing memperoleh hak tersebut, maka wajib melepaskannya dalam waktu 1 tahun. Jika tidak, hak-hak tersebut akan hapus dan kembali dikuasai oleh negara. Yang ketiga yaitu penanam modal asing dapat memiliki hak pakai atau HP dan hak sewa untuk bangunan atau HSUP. Yang keempat yaitu penanam modal asing harus didirikan dalam bentuk perseroan terbatas, penanaman modal asing atau PTPMA dan berkedudukan di Indonesia. Yang kelima yaitu pemerintah dapat menghentikan atau membatalkan pemberian dan perpanjangan hak atas tanah jika penanam modal asing ini melanggar ketentuan perundang-undangan. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal mengatur bahwa pemerintah itu memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal baik dalam negeri maupun asing. Soal yang ke-9 yaitu jelaskan bagaimana pengaturan ketenagakerjaan bagi penanam modal asing. Jadi penanam modal asing atau PMA ini di Indonesia diatur dalam beberapa hal, termasuk dalam bidang ketenagakerjaan. Yang pertama, penggunaan tenaga kerja lokal, di mana investor asing diwajibkan menggunakan minimal 85% tenaga kerja lokal. Yang kedua yaitu transfer pengetahuan dan teknologi. Perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing atau TKA wajib melakukan transfer pengetahuan dan teknologi kepada tenaga kerja asing lokal melalui pelatihan atau pendampingan. Tujuannya ini untuk agar TKA lokal dapat menggantikan posisi TKA dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu penegakan hukum, di mana pemerintah itu perlu memperketat penegakan hukum. Jadi itu sedikit penjelasan terkait 10 soal UTS Hukum Penanaman Modal dari Bapak dosen Pak Sipaul. Dari saya cukup sekian. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.